Dalam sidang lanjutan hukumnya dengan sang mantan asisten rumah tangganya, penyanyi Nindi Ayunda dengan tegas tidak memaafkan perbuatan mantan asisten rumah tangganya, Lia, yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya yang masih berusia 4 tahun. Pernyataan itu disampaikan Nindi saat menjadi saksi di persidangan dalam kasus kekerasan anak yang dilakukan Lia, mantan asisten rumah tangganya sendiri. Dalam persidangan itu, Nindi dan anaknya dihadirkan sebagai saksi. Namun yang cukup menarik dari permasalahan itu ialah saat Nindi tidak hanya kecewa dengan mantan asistennya saja, tetapi juga kecewa dengan mantan suaminya, Askara Parasadi Harsono, yang menurutnya telah memberikan fasilitas pengacara kepada mantan pengasuh anaknya yang kini menyandang status sebagai terdakwa. Maka, seperti inilah kekecewaan Nindi yang disampaikan saat persidangan kemarin. Pukul tarik cubit. Pukul apa? Yang dipukul apanya? Yang dipukul apanya sayang? Tangannya. Oh, tangannya. Aku lagi sama adek. Aku lagi sekolah. Adeknya mau minum susu, mau tidur di kamar aku. Nah, aku lagi sekolah, dia bilang, jangan gangguin mas lagi sekolah. Akhirnya adek nggak mau, bilang, nggak mau di kamar mas. Akhirnya kan Balia suruh di kamar adek, ada dipaksa. Akhirnya pas adek udah tidur ditarik, adek udah berusaha kayak lagi mau mas itu, ditarik terus sampai adek jatuh, terus langsung ditarik gendong gitu. Yang ditarik pada saat itu apanya? Tangan sebelah kanan. Tidak memaafkan. Sesama manusia loh ya. Karena saya sebagai ibu, saya melahirkan. Iya. Kami paham. Iya. Kami paham. Kami juga punya anak-anak. Jadi karena saya melihatnya langsung di badan saya kebetulan. Iya. Kalau dari sisi kemanusiaan, saudara juga tetap nggak mau memaafkan. Kalau dari sisi hukum, sudah banyak sekali. Di luar ini pun kasus ini juga dia sudah ada perbuatan yang dia lakukan, dia tahu. Saya waktu itu kebetulan lagi rumah siang-siang, feeling saya kuat aja pengen untuk ngecek CCTV. Jadi real time, jadi saya buka kamarnya anak saya, itu kebetulan si dia ini sedang menyuapkan si Kanara Afifah. Dia menyuapin dan kondisinya Afifah itu nangis dan dia itu sambil suaminya kasar. Saat itu juga saya langsung videokan, saya kirimkan ke suami pada saat itu keadaannya, dan dia tidak tidak percaya. Pada saat itu juga saya langsung manggil Afifah ke kamarnya, saya langsung bawa dan itu kondisi kamarnya si Afifah itu terkunci, dan dia pada saat itu karena dia tidak menyangka kalau saya tahu, dia panik dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kayak langsung mengambil hati saya bilang, oh nggak apa-apa, anaknya sama saya. Izin yang mulia. Tadi kan ada sempat ngomong dicubit, ditarik, dan ibunya nggak tahu. Itu 1 minggu ke belakang. 1 minggu ke belakang saya putar itu, saya lihat di siang hari, di pagi hari, di malam hari, apa yang terjadi. Dan sering sekali misalnya ada kejadian, dia ini misalnya mengajarkan anak saya ini main game di handphonenya. Dan handphone ini dipinjam sama Afifah. Tapi karena dia ingin bervideo call dengan pacarnya, jadi merasa terganggu. Dia marah. Itulah dia marah. Dia melontot-melontot. Dia misalnya kayak mendorong troli susu. Ya udah, dia pulang aja. Dan itu pergerakannya jelas sekali. Dari pembicaraannya itu jelas sekali. Dari cara dia melakukan gambar tersebut saudara lihat dari CCTV, rekaman CCTV itu? Iya, rekaman CCTV yang saya kumpulkan kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, jadi saya pada saat sudah melihat kejadian, jadi pada saat hari itu saya melihat kejadian real time, perasaan saya tidak enak. Saya melihat Afifah lagi disuapkan dan tertangkap basah sama saya dari kamera CCTV. Kalau dia menyuapnya dengan kasar, mau mendorong sendok, dan di saat itu Afifahnya menangis. Saya
bulan gitu. Karena dia sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, Lia minta maaf, dia udah banyak salah sama ibu. Masalah yang kemarin maupun sama adik yang sekarang ini, dia minta maaf sama ibu. Lihat prosesnya memang persoalannya seperti itu. Jadi ada seorang asisten rumah tangga yang lagi menjaga seorang anak, anaknya nggak mau makan, dipaksa harus makan, dimarahin dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah persoalan sekarang. Jadi persoalannya itu sekarang harus dia diadilin karena dianggap bahwa dia melakukan sesuatu yang menganiaya. Padahal tadi di dalam keterangannya, karena anak ini nggak mau makan, yuk makan. Kalau nggak makan, Mbak tinggal. Kakak tinggal ya apa? Iya. Mbak tinggal gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih tafsirnya seperti apa. Yang jelas fakta persidangan adalah seorang ART yang merawat anak kecil umur 4 tahun. Dia maksa anak ini harus makan. Kalau nggak makan, Mbak tinggalin. Nah ini dianggap sebagai sesuatu perbuatan pidana. Seperti itulah kasusnya. Jika Nindi kecewa dengan mantan asisten rumah tangganya, kuasa hukum Lia, Fahmi Bahmid, juga mengungkapkan rasa kecewa dengan kasus yang sedang dihadapi oleh kliennya itu. Sang kuasa hukum menilai kasus yang sedang dihadapi kliennya itu aneh. Lia sendiri saat ini tengah mengandung 8 bulan. Hal itu juga disesalkan kuasa hukumnya jika kasusnya harus terus berjalan. Maka seperti inilah luapan kekecewaan Fahmi Bahmid. Sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa perkara ini mestinya kan diadili peradilan anak, ya kan? Sehingga tadi kami di awal persidangan mengatakan kepada majelis bahwa kami keberatan yang mulia kalau persidangan ini dibuka secara hukum biasa gitu kan, karena sudah diputus persoalan kompetensi absolut kemarin, harusnya disidangkan anak. Kami disuruh buka toga nih, ya kan? Disuruh buka toga, ini sidang anak apa sidang biasa? Kan gitu jadi pertanyaan. Jadi jadi perdebatan itu biar jadi nanti perdebatan tadi di apa namanya? Di ruang sidang. Kemudian setelah berdebat itu ya akhirnya majelis memutuskan juga bahwa ya tetap kita lanjutkan proses ini secara biasa gitu. Tapi yang anehnya menurut kami persidangannya biasa, tapi atribut kami dicopot. Saya tidak suka mencurigai orang. Tugas saya membela seseorang yang kebetulan hamil 8 bulan sebentar lagi melahirkan akibat dia mendisiplinkan seseorang supaya makan, supaya tidur, supaya mandi, tapi dilaporkan polisi dan sekarang disidangkan. Itu kewajiban saya. Ada pukul, mencubit, menarik dia ke kamar mandi. Terus karena CCTV itu betul-betul tepat di bawah kasur, jadi benar-benar kelihatan apa yang terjadi. Mendorong, terus tiba-tiba sore-sore ada kedatangan ponakan itu anak ayahnya datang main mentok-mentok kamar. Sebelumnya CCTV itu terjadi dia ini sedang mendorong Atifah. Jadi dia ini terkenal, jadi Atifah ini baru bangun tidur. Terus bangunin dia gitu loh, pengen keluar, terus dia ini karena ngantuk, dia marah. Terus langsung tiba-tiba kelihatan langsung mendorong Atifah dan mendorong si Troni yang ada di sebelah kanan. Terus tiba-tiba dia melihat ada tamu yang datang dan kebetulan itu anak dari adiknya ayahnya. Dia buka itu pintu kamar dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berakting seperti itu dan itu ada di rekaman. Setelah kejadian itu, apa yang saudara lakukan? Jadi setelah saya melihat itu, saya langsung memutuskan untuk memberhentikan dia. Jadi memang kebetulan dia itu akan pulang. Jadi memang akan pulang karena pada saat itu akan berpuasa kalau nggak salah saya akan berpuasa, pokoknya bulan berpuasa atau lebaran. Jadi dia ini memang akan pulang. Jadi saya bilang sama dia, saya mau bicara pada saat itu. Jadi saya panggil pembantu-pembantu yang ada di rumah dan saya menegur mereka. Ternyata mereka mengetahui kalau Kanara Atifah ini, saya memanggilnya Kanara, sering sekali dimarahi kasar oleh dia. Tapi seperti mbak-mbak yang lama ini yang sudah tidak bekerja lagi dengan saya itu dia takut untuk menyampaikan. Nggak ada, itu cuma cerita aja. Jadi kalau misalnya seperti itu ada orang takut nggak takut, itu apakah ketakutan itu sebagai sebuah perbuatan pidana? Ya kan gitu. Ini kan kasus pidana, artinya apakah ada perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang menjadi terdakwa?
Seperti itu saja sebetulnya. Makanya silakan Anda tafsirkan sendiri. Saya nggak mau menafsirkan. Karena kalau misalnya saya nanti memarahi anak saya cubit anak saya, terus menjadi perbuatan pidana, waduh saya repot nanti saya. Pemukul enggak, tadi bahasanya nabok ya, terus habis itu kamu kalau nggak makan cubit mbak tinggal. Bahasanya begitu-begitu aja, makanya saya nggak tahu tafsirnya seperti apa. Apakah ini menjadi sebuah perbuatan pidana, ya silakan saja. Tafsirnya seperti apa. Yang jelas semua terungkap fakta, anak ini tidak apa-apa, anak ini bermain-main sebagainya dan seterusnya. Seperti itu kan di dalam tadi proses pemeriksaan juga kelihatan. Makanya tafsir bahwa seorang yang lagi merawat terus kamu kalau nggak makan mbak tinggalin, kamu nggak makan mbak kunciin pintu. Apakah ini bagian dari sebuah tindak pidana? Ya monggo teman-teman tafsirkan sendiri. Ya, kita juga punya anak kok. Kadang kita juga marah sama anak kita. Apakah kita marah sama anak juga akan menjadi perbuatan pidana? Waduh, repot. Nggak ada, mereka nggak tahu semua. Rata-rata mereka taunya dari CCTV. Kejadian sebenarnya nggak tahu. Nggak ada satupun yang tahu kejadian. Nggak ada di TKP ya Bang? Nggak ada di TKP semua. Nggak ada yang tahu persis ada penganiayaan di situ. Di kamar dimasukin, dikunci sama, karena dia mungkin rewel apa gitu. Makanya saya bilang, apakah kita mendisiplinkan anak kita itu menjadi bagian dari sebuah tindak pidana? Saya nggak tahu dah. Ya silakan saja dinilai. Yang jelas tadi saya sudah sempat, kalau memang itu dianggap sebuah kesalahan, ya mohon maafkan. Lia, kamu minta maaf karena kamu dalam keadaan hamil 8 bulan, sebentar lagi kamu melahirkan. Dan melakukan itu ya Bang? Iya, saya silakan kalau itu dianggap sebagai sebuah, saya bilang dia kamu minta maaf saja kalau itu bagian dari sebuah perbuatan pidana. Kalau itu kamu mendisiplinkan anak terus dianggap pidana, kamu minta maaf. Karena kamu sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan dan mungkin 1 bulan lagi melahirkan. Jadi ini sudah dimaafkan sama ayahnya, namanya Aska. Dia sudah memaafkan, mencabut semua laporan dan seterusnya. Kalau untuk saksi fakta tuh Bang? Nanti yang akan menjadi saksi adalah Aska. Aska langsung? Aska Anda hadir. Nanti biar Aska yang cerita sendiri kasus ini. Aska hari Kamis jam 10 mungkin.